Halo semua, jumpa lagi bersama kami kelompok 4 pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang gambar perspektif dan gambar teorimetris. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Adit Nabuasa, yang kedua ada Abdullah Taopan, yang ketiga ada Alexander Rivaldo Nono, yang keempat ada Ivono Lydia Mendes, yang kelima ada Herlian Octavia, yang keenam ada Novali Ani, yang ketujuh ada Welia Winnie Ida, yaitu saya sendiri, yang keenam adalah Primusani Leokol. Jadi, kami adalah mahasiswa dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membawa materi tentang yang pertama adalah gambar perspektif, dan yang kedua adalah gambar teorimetris. Berikutnya saya akan memberi kesempatan kepada pemateri materi untuk menyampaikan materi ini. Sekarang kita akan masuk dalam gambar perspektif. Pada gambar perspektif, garis-garis yang sebenarnya sejajar, kecuali yang sejajar dengan horizon, tidak sejajar lagi, melainkan ke suatu arah lain. Dengan demikian, ruas garis yang sebenarnya sama panjang menjadi tidak sama lagi. Misalnya, ruas garis AD sebenarnya memiliki panjang yang sama dengan ruas garis BC. Namun, pada gambar ini terlihat bahwa ruas garis AD tidak sama dengan panjang ruas garis BC. Maka itulah contoh dari gambar perspektif. Selanjutnya, contoh gambar perspektif. Pada contoh gambar di bawah ini, yaitu gambar mobil, kita lihat bahwa ukuran ban bagian depan tidak sama dengan ukuran ban di bagian belakang. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari gambar perspektif. Oke, yang kedua mengenai gambar stereometris. Jadi gambar stereometris adalah gambar dengan pangkal sudut pandang ada di jauh tak hingga. Jadi kita bisa lihat pada gambar bahwa gambar ini termasuk dalam gambar stereometris. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan gambar stereometris. Jadi yang pertama adalah bidang gambar. Bidang gambar adalah tempat gambar, yaitu permukaan papan tulis atau permukaan kertas tempat gambar yang dibuat. Jadi bidang gambar itu selalu menghadap ke muka sang pengamat. Yang berikutnya adalah bidang frontal. Jadi bidang frontal adalah bidang yang berhimpitan atau sejajar dengan bidang gambar. Bidang frontal ukurannya sama dengan ukuran sebenarnya. Sebagai contoh kita bisa lihat pada gambar kubus ABCDEFGH bahwa pada kubus ini yang termasuk dalam bidang frontal adalah bidang ABFE, dan bidang CGH. Jadi bidang ABFE dengan DCGH merupakan bidang frontal. Nah, selanjutnya kita masuk pada bidang ortogonal. Nah, bidang ortogonal sendiri ini merupakan bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa bidang frontal itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, bentuk dan ukuran bidang ortogonal itu digambarkan tidak sama dengan ukuran aslinya atau ukuran sebenarnya. Nah, sebagai contoh, pada kubus ABCDFG ini yang merupakan bidang ortogonal itu ada AB, CD, EF, GH, BC, GF, dan juga AD, HE. Nah, dari contoh yang sudah diberikan dapat disimpulkan bahwa bidang ortogonal itu bidang yang tegak lurus ataupun bidang yang berada di sekitar bidang frontal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang garis frontal.
garis frontal terletak pada bidang frontal. Berdasarkan arahnya, garis frontal dibedakan menjadi garis frontal horizontal atau mendatar dan garis frontal vertikal atau tegak lurus. Yang termaksud pada garis frontal pada kubu A, B, C, D, E, F, G, H di samping, yaitu yang pertama garis AB, yang kedua yang ketiga garis HG, yang ini, dan yang keempat adalah garis DC. Sedangkan garis-garis frontal vertikal adalah garis-garis AE, B, CG, dan juga DH. Sekian dari saya. Ya, berikutnya kita masuk dalam gambar stereometris. Garis ortogonal merupakan garis yang tegak lurus bidang frontal. Contohnya pada kubus ABCD, di atas adalah garis AD. Ini adalah kubus ABCD. Yang di atas adalah garis AD, BC, FG, dan E dan H. Sudut surut merupakan sudut yang terbentuk antara garis frontal horizontal ke kanan dengan garis ortogonal ke belakang. Sudut surut digambarkan sebagai sudut tumpul atau sudut lancip, meskipun ukuran sebenarnya adalah sudut siku-siku. Contohnya adalah kita bisa lihat pada kubus ini, sudut D, A, B, dan sudut H, E, F itu termasuk contoh dari sudut surut yang digambarkan. Ya, berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah perbandingan proyeksi atau perbandingan ortogonal. Nah, perbandingan proyeksi atau perbandingan ortogonal di sini adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara panjang sebuah garis ortogonal dalam gambar dengan panjang sebenarnya. Nah, garis ortogonal di sini seperti yang kita sudah pelajari pada sebelumnya, yaitu garis AB atau garis BC. Nah, pada gambar A di sini sudut-surutnya itu 60 derajat, perbandingan proyeksinya 3/4. Nah, di sini artinya bahwa rusuk kubus itu 4 cm dan digambarkan dengan ukuran cm. Jadi pada geometri ruang, gambar kubus yang baik serupa dengan gambar 3F. Gambar 3F dengan perbandingan proyeksi maksimum dan sudut-surutnya 30 derajat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube kami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.